Istilah ekspor pada hakikatnya merupakan sebuah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan yang berbeda wilayah ataupun melintasi batas negara. Salah satu barang yang diekspor oleh Indonesia yaitu ubi jalar yang termasuk produk pertanian. Indonesia berpotensi sebagai pengembangan ubi jalar yang bisa dijadikan komoditas unggulan pada setiap wilayah, yang mengindikasikan setiap provinsi dapat membudidayakan komoditi tersebut. Sebagai varietas unggul, ubi madu sangat digemari usaha tani maupun konsumen dan menduduki peringkat teratas pesanan internasional. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, subjek penelitian ini terfokus pada analisis pembentukan kebijakan harga pada komoditi ekspor dalam studi kasus komoditi ekspor ubi madu. Subjek dari penelitian ini adalah usaha tani ekspor ubi madu milik Pak Umam yang beralamat di Dusun Belon, Desa Ngempanrejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Di mana dalam hal ini Pak Umam menjadi narasumber untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai usaha ekspor miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yustina Rania selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pertanian 2 dan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Kasus Pembentukan Kebijakan Harga dari Sisi Konsumen, Produsen, dan Pemerintah di Komoditi Barang Ekspor Ubi Madu di Kabupaten Magelang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Nadine Aulia Safitri, NPM 2010101039. Yang kedua ada Dea Gema Fitrianti, NPM 2010101051. Muhammad Rizal Amanullah dengan NPM 2010101081 dan Bella Safitri Ningrum, NPM 2010101097. Paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Gema Fitrianti, izin melanjutkan pemaparan. Latar belakang dari studi kasus yang kami lakukan yaitu istilah ekspor pada hakikatnya merupakan sebuah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan yang berbeda wilayah ataupun melintasi batas negara. Ubi madu merupakan salah satu produk pertanian yang telah diekspor dalam bentuk segar maupun basah. Salah satu negara tujuan ekspor ubi madu yaitu Singapura. Dengan adanya pasar yang terbuka lebar, bisa menjadi peluang untuk menjadikan ubi madu sebagai komoditi daerah yang bisa bersaing di pasar internasional guna mendapat pendapatan daerah setempat maupun devisa negara. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama akan ada penetapan kebijakan harga dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah di sektor komoditi ekspor, dan yang kedua yaitu hasil studi kasus ekspor ubi madu. Untuk pembahasan yang pertama yaitu penetapan kebijakan harga dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah di sektor komoditi ekspor. Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Hal ini membawa konsekuensi pada adanya keterkaitan antara harga komoditas pertanian di pasar dunia dengan harga domestik. Kebijakan harga komoditas pertanian dapat diambil melalui dua cara, yaitu kebijakan harga input atau sarana produksi dan kebijakan harga output. Untuk menerapkan kebijakan harga, sebaiknya diketahui terlebih dahulu struktur permintaan dan penawaran komoditas pertanian tersebut. Lebih lanjut, penting dan perlu dilihat seberapa jauh komoditas pertanian tersebut memiliki tingkat respons dan kepekaan terhadap harga input dan harga outputnya sendiri. Dari kedua hal di atas kemudian dapat diperkirakan dampaknya apabila kebijakan harga diterapkan oleh pemerintah. Next. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rizal Amanullah akan melanjutkan paparan selanjutnya. Dan selanjutnya itu hasil studi kasus ekspor ubi madu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan kebijakan harga
pada komoditi ekspor. Subjek dari penelitian ini adalah usaha tani ekspor ubi madu milik Pak Umam yang beralamat di Dusun Kalikecis, Desa Banjaran, Kabupaten Magelang. Latar belakang berdirinya usaha ini yaitu karena pemilik dan rekannya mengalami pemberhentian sementara dari tempat kerja sebelumnya akibat dampak dari pandemi COVID-19. Setelah ditanami, beliau mencoba mencari pasar untuk ekspor dan menemukan salah satu eksportir yang dapat dipercaya. Pertama kali ekspor hanya mengirim 1-2 ton untuk dikirim ke Singapura. Pendistribusian ekspor ubi madu dilakukan melalui undername atau pihak eksportir. Undername ekspor merupakan salah satu jenis jasa pelayanan sewa izin ekspor perusahaan kepada pihak lain atau orang yang ingin melakukan ekspor barang namun tidak atau belum mendapatkan izin dari instansi terkait. Next. Adapun spesifikasi ubi madu yang dapat diekspor yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bersih dari tanah dan tanpa cacat bekas hama. Yang kedua tidak bulat seperti kentang dan tidak lanas. Yang ketiga tidak ada patahan atau cacat karena teknik penanganan. Yang keempat kulit tidak lecet dan bebas penyakit. Yang kelima tidak ada flek coklat atau lemengan. Yang keenam tampak fresh dan segar. Next. Baik, saya Bella Savitri Ningrum, izin melanjutkan pemaparan yaitu tentang rincian harga ubi yang diekspor. Yang pertama yaitu ubi madu, berukuran 150 sampai 250 gram, kemasan karton tebal 5 mm, kapasitas 10 kg. Harga per karton Rp132.600. Yang selanjutnya yaitu ubi ungu, berukuran 150 sampai 200 gram, kemasan karton tebal 5 mm, kapasitas 10 kg, harga per karton Rp118.000. Next. Selain melakukan ekspor ubi madu, Pak Umam juga menjual hasil kebun miliknya ke swalayan atau supermarket, lebih tepatnya di Transmart dan Carrefour di daerah Jateng, DIY, Jabar, dan Jabodetabek. Pengaruh biaya lain-lain tidak mempengaruhi harga jual ubi madu, hanya saja harga pupuk yang fluktuatif dan biaya transportasi yang sering berubah-ubah membuat sedikit mempengaruhi omset pendapatan tetapi tidak mempengaruhi harga jual ubi madu tersebut. Next. Kendala yang dialami oleh Pak Umam dalam melakukan ekspor ubi madu yaitu sulitnya mencari ketersediaan barang. Sangat susah mencari ubi madu yang bagus, yang sesuai dengan spesifikasi ekspor. Curah hujan tinggi juga mempengaruhi kualitas hasil pertanian. Biasanya di musim hujan seperti ini sangat susah untuk mendapatkan ubi yang mulus dan bagus. Manfaat adanya usaha tani yang didirikan oleh Pak Umam dapat dirasakan oleh petani lokal daerah Kabupaten Magelang. Sebabnya dengan adanya usaha milik Pak Umam dapat membantu lowongan pekerjaan bagi para petani sekitar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan hari ini adalah penempatan kebijakan harga dari sisi produsen, konsumen, dan pemerintah di sektor komoditi ekspor. Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Dinamika harga komoditas pertanian yang terjadi di pasar domestik tidak terlepas dari kebijakan perdagangan, termasuk di dalamnya kebijakan harga yang diambil pemerintah. Kebijakan harga komoditas pertanian dapat diambil melalui dua cara, yaitu yang pertama, kebijakan harga input atau sarana produksi, dan yang kedua, kebijakan harga output. Penelitian ini berfokus pada analisis pembentukan kebijakan harga pada komoditi ekspor dalam studi kasus komoditi ekspor ubi madu. Pendistribusian ekspor ubi madu dilakukan melalui undername atau pihak eksportir. Kendala yang dialami kendala yang dialami melakukan ekspor ubi madu yaitu sulitnya mencari
ketersediaan barang, sangat susah mencari ubi yang bagus yang sesuai dengan spesifikasi ekspor. Selanjutnya, curah hujan tinggi juga mempengaruhi kualitas hasil pertanian. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.